Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Jamaah pengajian Nuzulul Quran SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kecukupan rezeki, nikmat umur panjang, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Yang dimana berkat nikmat-nikmat tersebutlah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, mengerjakan amal soleh di sisa-sisa akhir bulan Ramadan tahun ini. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memohon ampun sebanyak-banyaknya atas dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Maka kita sebagai hamba yang masih dipilih oleh Allah untuk kemudian merasakan nikmat-nikmat tersebut, harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Tentu yang kita ketahui bahwa tidak semua manusia bisa merasakan nikmat-nikmat yang kita rasakan seperti sekarang. Seperti contoh, kita sekarang berada di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan. Banyak orang-orang, saudara-saudara kita di luar sana yang ingin sekali menikmati khidmatnya berpuasa di bulan Ramadan, menikmati khidmatnya beribadah di bulan Ramadan, menikmati indahnya berbuka puasa. Namun apalah daya, Allah tidak mengizinkan itu. Allah mencabut nikmat sehatnya, sehingga tidak mampu mengikuti atau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, tidak mampu mengikuti ibadah sholat tarawih, sholat sunnah tarawih, dan ibadah-ibadah lain yang dilakukan khusus di bulan Ramadan. Maka kita sebagai hamba yang masih dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati ibadah-ibadah yang khusus terjadi di bulan Ramadan, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin untuk beribadah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau yang hidup satu zaman dengan beliau, yang senantiasa melihat pergerakan beliau, yang senantiasa melihat bagaimana cara beliau hidup, yang senantiasa melihat bagaimana cara beliau berdakwah, yang senantiasa melihat bagaimana cara beliau menyebarkan risalah Islam sehingga Islam bisa tersebar luas. Dan hari ini kita termasuk dari hamba-hamba yang berstatus Islam, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pengajian Nuzulul Quran SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, kita sekarang berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Tentu ini menjadi waktu
yang sangat singkat untuk kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah mengerjakan amal-amal soleh dan memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan ini merupakan salah satu bulan kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu, salah satu kemuliaan terbesarnya adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, Allah menurunkan kitab suci Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan disampaikan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Sejalan dengan durasi atau waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah di muka bumi. Maka pada proses penurunan Al-Quran itu pada mulanya terjadi pada bulan Ramadan yang sekarang kita rasakan begitu hikmatnya beribadah di bulan Ramadan. Salah satu kemuliaannya adalah diturunkannya Al-Quran, yang dimana Allah telah menegaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105 yang sudah saya sebutkan di awal tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itu, di bulan kemuliaan itu, terdapat satu kemuliaan yang besar, yang dimana kemuliaan itu menjadi pedoman hidup bagi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apakah kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah, maka di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan oleh Allah? Disebutkan lagi di ayat setelahnya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan Allah yang berisi sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia, khususnya umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Allah menyebutkan di dalam ayat tersebut bahwa Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Artinya Allah memberikan kita pedoman bagaimana cara mengarungi kehidupan di dunia, bagaimana mendapatkan atau bagaimana cara kiat-kiat sukses lah, bisa dibilang kiat-kiat sukses untuk menghadapi kehidupan dunia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, maka Al-Quran ini sebagai pedoman yang komprehensif, yang menyeluruh, yang istimewa, yang sangat sempurna, tidak ada kurangnya. Ya, Al-Quran ini merupakan kitab yang sangat berbeda daripada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Quran merupakan kitab yang sangat menyeluruh. Tidak hanya membahas mengenai apa yang halal dan apa yang haram, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang hak dan apa yang batil. Namun lebih daripada itu, Al-Quran membahas seluruh aspek kehidupan di dunia. Mulai dari aspek akidah, ya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana kedudukan Allah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian Allah menjelaskan dalam hal ibadah, jadikan sholat dan sabar sebagai penolong dan lain sebagainya. Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat dan lain sebagainya. Itu salah satu aspek ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian aspek muamalah, ya, di dalam Quran surah An-Nisa bagaimana Allah menyebutkan bahwa tentang pernikahan, ya, jika berlaku adil bisa menikahi 2, 3 atau lebih atau 4, tapi jika tidak bisa berlaku adil maka cukup 1 saja. Kemudian Allah juga menjelaskan mengenai posisi seorang manusia. Allah menjelaskan bagaimana posisi antara manusia dengan manusia. Allah menjelaskan bagaimana kedudukan antara suami dan istri. Allah menjelaskan bagaimana ketika dalam rumah tangga itu terjadi permasalahan, cara mengatasinya seperti apa dan lain sebagainya. Maka Al-Quran itu sebagai petunjuk atau pedoman yang dimana petunjuk itu dijelaskan langsung.
Ya, bukan hanya berisi sebagai petunjuk, bukan hanya berisi sebagai pedoman, tapi pedoman itu sudah Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai hamba yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai hamba yang ingin bertakwa kepada Allah, maka kita harus mempercayai apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang termaktub di dalam Al-Quran, dan tidak cukup hanya untuk percaya saja. Ya, kita harus mentadaburi Al-Quran, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan kalau bisa mengajarkan Al-Quran. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Sudah 2 ayat Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi umat manusia, khususnya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang pusing menghadapi permasalahan hidup di dunia ini, ya, terkait pekerjaan, terkait rumah tangga, terkait hubungan sosial dan lain sebagainya, maka Allah sudah jelaskan bagaimana cara mengatasinya di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan, disampaikan, dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul terakhir. Nah, ajaran-ajaran Nabi Muhammad ini berlaku hingga akhir zaman, hingga kiamat. Tidak expire, tidak kadaluarsa, tidak akan ada habisnya, dan masa berlakunya akan aktif sampai hari kiamat. Maka begitu pula ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW, dan mukjizat ini berlaku bagi umat manusia hingga akhir zaman. Sehingga mengapa Allah mengatakan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia? Karena apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu tidak akan ada habisnya, tidak lekang oleh waktu, tidak ada expire-nya, tidak akan ada istilah Al-Quran tidak bisa digunakan pada zaman ini, pada zaman itu, pada zaman nanti. Tidak. Al-Quran selalu bisa dijadikan pedoman, Al-Quran selalu bisa dijadikan petunjuk, Al-Quran selalu bisa dijadikan rujukan kapanpun, di era apapun, di zaman apapun, sampai hari kiamat. Maka Al-Quran ini merupakan paket yang sudah sangat lengkap bagi kita umat Islam. Ketika kita dihadapkan dengan suatu permasalahan di pekerjaan, sebagai seorang guru atau sebagai seorang birokrasi, sebagai seorang yang menjadi pegawai negara, maka semua sudah diatur di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita bertetangga, bagaimana cara kita hablum minan nas, hablum minallah, bagaimana cara kita menjalin silaturahmi dengan sesama manusia, bagaimana cara kita menyantuni anak yatim, bagaimana cara kita hormat dan patuh terhadap orang tua, bagaimana cara kita menjadi seseorang yang baik akhlaknya, yang mulia perilakunya dan lain sebagainya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah menjadikan Al-Quran ini sebagai konsep dalam kehidupan. Ya. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, apa akhlakmu?" Maka Rasulullah menjawab, "Akhlakku adalah Al-Quran." Jadi perilaku yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan perilaku yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Rasulullah merujuk perilaku atau akhlak yang di dalam Al-Quran, kemudian beliau realisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Beliau sholat, beliau membayar zakat, haji, dan lain sebagainya. Bagaimana beliau memuliakan istrinya, bagaimana beliau memuliakan tetangganya, bagaimana beliau memuliakan tamunya, bagaimana beliau ketika dicaci maki dan lain sebagainya, bagaimana ketika beliau dihadapkan dengan suatu permasalahan, ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Semua beliau merujuk
dalam dalil Al-Quran. Maka kita sebagai umat manusia, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya segala permasalahan di dunia ini, apapun itu, terkait sosial, terkait pekerjaan dan lain sebagainya, harus kita merujuk dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini merupakan hukum, sumber utama hukum di dalam Islam. Ya. Jadi tidak perlu pusing-pusing lagi ketika dihadapkan dengan suatu masalah yang besar dan lain sebagainya. Maka kadang-kadang ada orang yang ketika dihadapkan dengan suatu masalah besar tidak menemukan jalan keluarnya, akhirnya memilih jalan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal bahwa Al-Quran itu merupakan petunjuk. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rumus manusia dalam menjalani kehidupan ini. Ya, Allah memberikan ujian pada manusia, Allah memberikan bencana kepada manusia, Allah memberikan sedikit cobaan kepada manusia, bukan serta-merta Allah tidak memberikan bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut, bagaimana caranya mengatasi cobaan tersebut, bagaimana caranya mengatasi bencana tersebut. Tidak, Allah jelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Bahkan bukan hanya itu, ya, Allah menjelaskan bagaimana turunnya hujan, bagaimana pergantian antara siang dan malam, bagaimana Allah menjelaskan bintang-bintang, bagaimana Allah menjelaskan bulan berputar pada bumi berputar pada porosnya, bagaimana Allah menjelaskan tumbuh-tumbuhan, bahkan Allah menjelaskan beberapa keistimewaan terhadap hewan di dalam Al-Quran. Semua Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Maka kalau kita meyakini Al-Quran, kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam merujuk segala sesuatunya terhadap Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran. Termasuk misalnya dalam hal belajar. Ya, siswa-siswi dalam hal belajar harus merujuk kepada Al-Quran. Mengapa kemudian dalam Islam itu diwajibkan menuntut ilmu? Ya, bahkan ayat pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Ya, Rasulullah disuruh baca oleh malaikat Jibril. Artinya itu Rasulullah disuruh mempelajari suatu ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu. Ya, jadi semua aspek kehidupan yang kita jalani sekarang ini, itu semua ada rumusnya di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mau mempelajari Al-Quran, tinggal bagaimana kita mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita mau dan sempat untuk menghafal Al-Quran. Ya. Bahkan orang yang belajar dan mengajar Al-Quran itu dalam hadis Rasulullah adalah sebaik-baiknya manusia. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Bahkan kalau ada anak yang menghafal Al-Quran, maka ketika nanti di akhirat orang tuanya akan dipasangkan mahkota yang itu sinarnya lebih terang daripada sinarnya matahari. Ya. Masya Allah ya. Jadi Al-Quran ini yang saya yakin di setiap rumah pasti ada Al-Qurannya. Ya, maka kita mempercayai Al-Quran ini bukan hanya sekedar firman-firman Allah, bukan hanya sekedar mushaf yang terdapat ayat-ayat Allah, tapi lebih dari itu kita harus menyelami lebih dalam apa-apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran, apa-apa saja rumus-rumus kehidupan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, baik itu masalah kecil maupun masalah besar, kita mampu menghadapinya karena kita sudah tahu bahwa segala permasalahan itu kunci untuk menyelesaikannya adalah di dalam Al-Quran. Maka pada momentum nuzulul Quran, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran sehingga kita tahu arti dari ayat yang kita baca tersebut.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan menghafalkan Al-Quran. Ya, sehingga kita memiliki pedoman untuk bagaimana cara mengarungi kehidupan yang baik sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.